Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu manajemen strategi Bu Uswatul Hasanah MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian, semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Langsung saja, di sini saya akan memberikan sedikit pengertian tentang strategi korporat. Strategi korporat diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu corporate strategi. Corporate strategi terdiri dari atas dua kata, yaitu strategi dan korporat, yang masing-masing mengandung arti sebagai berikut. Strategi mengandung arti berbagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi juga dapat disebut sebagai perilaku yang diambil oleh seorang yang menggambarkan berbagai tindakan terkait dengan keadaan dan permainan. Sedangkan korporat sendiri memiliki arti sebuah entitas usaha dari hukum yang memungkinkan para individu agar dapat menginvestasikan modal, tenaga, berbagai sumber daya agar dapat menghasilkan profit. Definisi strategi korporat sendiri. Strategi korporat telah didefinisikan oleh Grant sebagai penentu ruang lingkup perusahaan dalam hal berkompetensi pada suatu industri atau pasar. Dan di dalam strategi korporat tersebut terdapat berbagai keputusan seperti diversifikasi, integrasi vertikal, akuisisi dan new ventures, dan pengalokasian sumber daya antar bisnis pada perusahaan tersebut. Korporasi dalam pengertian sederhana adalah perusahaan besar yang dipisahkan antara manajemen dan kepemilikan saham. Perusahaan-perusahaan yang disebut korporasi tersebut pada umumnya dikelola secara profesional oleh orang-orang profesional dan dengan standar pengelolaan atau manajemen yang baku dan ditandai dengan sertifikasi ISO. Sertifikasi semacam itu bagi mereka penting karena melambangkan tingkat keprofesionalan. Terlebih bila perusahaan tersebut adalah jasa konsultasi atau penyuplai produk ke instansi yang lain. Pola pikir sertifikasi ini sekarang tidak hanya terjadi di dunia perusahaan, tapi juga telah merasuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, dan inilah yang disebut sebagai pola korporatisasi pendidikan, yaitu menjadikan pola manajemen di korporasi sebagai acuan untuk mengembangkan manajemen di institusi pendidikan, padahal keduanya berbeda. Konsep sertifikasi dalam dunia pendidikan itu pada awalnya diperkenalkan sebagai upaya untuk menciptakan standarisasi atau produk. Semula konsep sertifikasi tersebut hanya diperuntukkan bagi guru dan dosen untuk memperoleh pengakuan sebagai tenaga profesional yang diikuti dengan pembayaran tunjangan profesional. Tapi kemudian program sertifikasi guru dan dosen ini diikuti dengan program sertifikasi manajemen. Jadi pada saat ini bukan hanya guru dan dosen yang berburu sertifikasi agar mendapat pengakuan sebagai seorang yang profesional, tetapi lembaga sebagai pengelola pendidikan pun berburu sertifikasi agar sekolah atau kampus mereka disebut dengan kampus yang modern. Strategi tingkat korporat pada sebuah perusahaan dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu perusahaan dengan industri tunggal. Maksudnya di sini yaitu sebuah perusahaan beroperasi hanya berkomitmen pada satu industri saja.
Nah, perusahaan industri tunggal menggunakan kompetensi intinya untuk mencapai pertumbuhan dalam industri tersebut. Kedua, yaitu perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang beroperasi dalam sejumlah industri yang berbeda. Tingkat keterkaitan mengacu pada hakikat hubungan sinergi operasi lintas unit bisnis. Nah, di sini hal tersebut mengacu pada strategi operasi lintas bisnis yang didasarkan pada kompetensi inti dan pada pembagian sumber daya yang umum. Kemudian, poin ketiga yaitu kebalikan dari poin kedua, yakni perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan. Jadi maksudnya yaitu sebuah perusahaan beroperasi dalam sejumlah industri dan bisnisnya saling berhubungan satu sama lain melalui sinergi operasi. Nah, perusahaan yang seperti ini disebut dengan perusahaan diversifikasi yang berhubungan. Kemudian kategori yang keempat yaitu kompetensi inti dan diversifikasi korporat. Kompetensi inti adalah kemampuan yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dan menambah nilai signifikan bagi pelanggan atau customer. Kemudian kategori yang terakhir yaitu implikasi dari desain sistem pengendalian. Nah, strategi korporat adalah suatu rangkaian dengan strategi industri tunggal di satu ujung spektrum dan diversifikasi yang tidak berhubungan di ujung lain. Jadi banyak perusahaan tidak sesuai bila digolongkan ke salah satu dari. Pada strategi korporat terdapat 3 masalah utama, yakni strategi direksional, analisis portofolio, dan corporate parenting. Nah, yang pertama, strategi direksional, yang mana strategi ini berfungsi untuk mengatasi hal-hal menyeluruh pada perusahaan terhadap pertumbuhan, stabilitas, atau pengurangan. Nah, jadi strategi direksional ini biasanya digunakan untuk mencegah masalah-masalah yang disebutkan tadi. Kemudian masalah yang kedua yaitu analisis portofolio, di mana analisis ini merupakan salah satu alat bantu untuk mengembangkan strategi korporasi pada perusahaan dengan multi bisnis, dengan bisnis yang tidak hanya satu, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu corporate parenting, di mana strategi ini biasa disebut juga dengan strategi parenting, merupakan strategi yang memandang perusahaan sebagai sumber daya dan kapabilitas yang dapat digunakan untuk membangun nilai bagi unit bisnis sekaligus menghasilkan strategi di antara berbagai unit bisnis tersebut. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Pada kesimpulannya yaitu strategi korporat adalah strategi sebagai penentu ruang lingkup perusahaan dalam hal berkompetisi pada suatu industri atau pasar. Nah, dalam strategi korporat terdapat berbagai keputusan seperti tadi diversifikasi, integrasi vertikal, akuisisi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.